sekiranya berlaku perang antara Indonesia dengan Malaysia, Britain, United Kingdom akan bersama Malaysia, kerana Malaysia ada perjanjian pertahanan dengan United Kingdom, kita panggil Defence Pact. Mungkin Malaysia dan Indonesia akan berperang, tetapi peperangan itu hanya dalam bentuk kecaman. Laut Ambalat kembali bergelora, kali ini bukan hanya oleh ombak tinggi, tapi oleh bara sengketa yang kian panas. Dalam sebuah pernyataan yang mengguncang kawasan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akhirnya mengeluarkan ultimatum keras kepada Malaysia, setelah ajakan damainya ditolak mentah-mentah oleh Perdana Menteri negara jiran itu. Jika mereka terus mengabaikan itikat baik kami, maka jangan salahkan Indonesia jika bertindak. Kami tidak akan membiarkan sejengkal pun kedaulatan bangsa ini diinjak, tegas Prabowo dengan nada berat di Istana Negara, Jakarta, Senin malam. Kerajaan negeri Sabah tidak pernah bersetuju dan tidak pernah menandatangani sebarang tuntutan Indonesia mengenai isu ambalat menerusi Perjanjian Laut Sulawesi. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinur berkata sempadan maritim yang telah ditandatangani melalui Treaty Laut Sulawesi hanya melibatkan 12 batu nautika dan tidak mendatangkan kerugian kepada negeri Sabah. Kita tidak pernah bersetuju tentang tuntutan Indonesia di Laut Sulawesi atau ambalat yang kaya dengan khazanah seperti gas dan minyak. Anwar pergi baru ni ke Indonesia, tajuk berita buletin utama. Apa dia? Anwar berjanji meneruskan komitmen untuk membentuk jawatan kuasa bersama ambalat. Woi, itu hak kita. Bukan kata bapa engkau. Rakyat tengah susah, 3 trilion yang ada dalam tanah itu khazanah kita. Dan hari ini Sumber internal Kementerian Pertahanan menyebut, tak lama setelah pernyataan itu, Panglima TNI menerima instruksi langsung untuk menyiagakan armada laut terbaik Indonesia, termasuk kapal perang canggih kelas Sigma dan fregat terbaru yang dilengkapi rudal jarak jauh, guna mengamankan setiap inci perairan strategis di Ambalat. Di sisi lain, Kuala Lumpur mendadak menggelar rapat darurat Dewan Keamanan Nasional. Media Malaysia melaporkan, raut tegang terlihat di wajah Perdana Menteri mereka. Spekulasi pun bermunculan. Apakah Malaysia akan mundur demi menghindari benturan terbuka, atau justru memanggil bala bantuan sekutunya? Sengketa Ambalat bukan cerita baru. Sejak awal 2000-an, wilayah kaya minyak dan gas di Laut Sulawesi ini menjadi perebutan dua negara bertetangga, Indonesia dan Malaysia. Kedua negara pernah beberapa kali nyaris bersentuhan secara militer. Kapal perang mereka saling membayang-bayangi, jet tempur mengudara di atas perairan yang sama, dan kapal patroli kerap beradu manuver hanya dalam jarak puluhan meter. Awal Agustus 2025, ketegangan itu memanas kembali. Pemerintah Malaysia mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka menolak istilah Blok Ambalat dan hanya mengakui sebutan Laut Sulawesi sesuai peta maritim 1979 yang mereka terbitkan. Pernyataan itu dianggap oleh Jakarta sebagai provokasi serius, sebuah penolakan terhadap fakta sejarah dan hukum laut internasional yang mengakui hak Indonesia di wilayah tersebut. Presiden Prabowo, yang selama ini dikenal sebagai sosok tegas namun rasional, awalnya memilih jalur diplomasi. Ia mengirim utusan khusus ke Kuala Lumpur dengan pesan sederhana, mari duduk bersama, cari jalan tengah, dan akhiri sengketa ini tanpa gesekan. Namun, balasan dari Malaysia singkat dan dingin, tidak ada perundingan jika nama Ambalat tetap dipakai. Sore itu, langit Jakarta mulai berwarna tembaga ketika Prabowo menerima laporan terakhir dari Menteri Luar Negeri. Laporan itu ringkas, upaya diplomasi buntu. PM Malaysia tetap pada pendiriannya. Prabowo terdiam sejenak, menatap peta besar di dinding ruang kerjanya, garis-garis perbatasan laut, titik-titik koordinat Ambalat, dan jalur pelayaran internasional yang melintas di sekitarnya. Ia berdiri, berjalan ke arah jendela, lalu berbalik. Dengan suara berat namun tegas, ia berkata kepada para pejabat tinggi yang hadir, "Kalau begitu, kita kirim pesan yang jelas. Kita tunjukkan bahwa Indonesia bukan bangsa yang bisa diabaikan. Siapkan armada."
Hari ini juga. Beberapa jam kemudian, Istana Negara mengeluarkan pernyataan resmi, Indonesia akan mengerahkan kapal-kapal perang modern ke perairan Ambalat untuk memastikan kedaulatan nasional terjaga. Pernyataan ini disiarkan langsung oleh seluruh stasiun televisi nasional, memicu sorak-sorai di banyak daerah sekaligus kegelisahan di pasar saham regional. Di pangkalan utama TNI AL di Surabaya, suasana berubah menjadi hiruk-pikuk. Para prajurit berlari cepat di Geladak, teknisi memeriksa sistem persenjataan, dan awak kapal memuat persediaan logistik untuk misi berhari-hari di laut lepas. Kapal perang kelas Sigma PKR 10.514, KRI Bung Tomo, bersiap meninggalkan dermaga. Di sisinya, fregat terbaru Indonesia, KRI I Gusti Ngurah Rai, dengan radar canggih dan rudal anti kapal jarak jauh, berkilau di bawah lampu sorot. Helikopter anti kapal selam Panther AS565MB diparkir di Geladak belakang, siap terbang kapan saja. Panglima TNI Laksamana Madya menegaskan kepada awak media, ini bukan manuver agresi, ini misi mempertahankan wilayah. Armada kami akan menjaga garis perbatasan sesuai hukum internasional. Namun, jika ada pelanggaran, kami siap merespons. Konvo kapal ini dikawal kapal cepat rudal KRI Celurit dan kapal logistik besar KRI Dr. Soeharto. Malam itu, dari dermaga, masyarakat berkumpul melambaikan bendera merah putih, meneriakan yel-yel, Ambalat milik Indonesia. Garuda tidak gentar. Di Kuala Lumpur, rapat darurat Dewan Keamanan Nasional berlangsung hingga larut malam. Sumber dari media lokal mengabarkan bahwa PM Malaysia tampak lebih hati-hati dalam pernyataannya. Kami tidak mencari konflik, namun kami tidak akan mundur dari klaim kami, ujarnya di hadapan wartawan. Namun, di balik pintu tertutup, para pejabat tinggi militer Malaysia mulai menghitung risiko. Mereka sadar, armada Indonesia kini jauh lebih modern dibanding 2 dekade lalu, dengan latihan tempur gabungan yang rutin dilakukan bersama mitra strategis. Hari ketiga operasi, kapal-kapal Indonesia sudah berada di garis depan. Drone intai melayang di udara, mengirim gambar real-time ke pusat komando. Ombak besar tak menghalangi patroli. Beberapa kali, kapal Malaysia terlihat di radar, jaraknya hanya belasan mil laut. Di ruang kendali KRI Bung Tomo, layar-layar monitor memantulkan cahaya biru ke wajah para perwira. Komandan kapal berbicara melalui radio. Kontak visual dengan kapal patroli Malaysia. Jarak 12 mil. Kecepatan tetap. Tidak ada manuver agresif. Ketegangan ini terasa hingga ke daratan. Media sosial Indonesia dibanjiri tagar Ambalat harga mati. Rakyat menuntut pemerintah tetap tegas, sementara sebagian menyerukan agar diplomasi tetap menjadi pilihan utama. PBB dan ASEAN mulai khawatir. Delegasi dari Singapura dan Brunei menghubungi Jakarta dan Kuala Lumpur, menawarkan mediasi. Washington dan Beijing mengeluarkan pernyataan agar kedua pihak menahan diri. Namun, di lapangan, sorot mata para prajurit tetap fokus, siap menghadapi segala kemungkinan. Malam kelima, sebuah kapal penelitian Indonesia yang beroperasi di dekat Ambalat mendeteksi sinyal sonar tak dikenal. Diduga kapal selam Malaysia beroperasi di area tersebut. KRI I Gusti Ngurah Rai segera berbelok, radar dan sonar aktif. Helikopter anti kapal selam meluncur dari Geladak. Setelah beberapa jam kejar-kejaran, kontak sonar menghilang. Tak ada konfrontasi langsung, tapi pesan sudah tersampaikan. Indonesia menguasai situasi. Seminggu kemudian, Malaysia mengirim sinyal diplomatik. Mereka bersedia duduk di meja perundingan tanpa prasyarat. Armada Indonesia tetap siaga, tapi suasana mulai mereda. Di televisi nasional, Presiden Prabowo menyampaikan pidato. Kedaulatan bukan untuk dijual, bukan untuk dinegosiasikan. Tapi perdamaian selalu menjadi pilihan pertama bangsa ini. Kita kuat bukan untuk menindas, kita kuat untuk melindungi. Sorak-sorai rakyat membahana. Di Ambalat, matahari terbenam di balik kapal-kapal perang yang berjajar rapi, sebuah simbol bahwa Indonesia, sekali lagi, menunjukkan taringnya tanpa kehilangan kehormatannya.